Sahabat Daike. Pada tahun 1957, Jacqueline Pollock, 6 tahun, dan kakaknya Joanna Pollock yang berusia 11 tahun tewas dalam kecelakaan mobil. Tahun berikutnya, mereka bereinkarnasi dan terlahir dalam raga kedua adik kembar perempuan mereka, Gillian Pollock dan Jennifer Pollock. Kasus kembar Pollock disebut-sebut sebagai kasus reinkarnasi yang paling menarik, namun tetap saja muncul pertanyaan berputar-putar di sekitar keadaan kedua kembar itu dan validitas klaim mereka. Adakah fakta yang dijadikan bukti reinkarnasi Pollock bersaudari itu? Apakah ini hanya khayalan kedua orang tua mereka yang sedang dirundung obsesi yang mendalam akan kembalinya kedua putri yang tewas dalam kecelakaan tragis? Mari kita dalami. Sahabat Daike, pada Minggu 5 Mei 1957 di kota kecil Hexham di Inggris, Joanna Pollock yang berusia 11 tahun dan adik perempuannya, Jacqueline Pollock yang berusia 6 tahun, sedang dalam perjalanan ke gereja bersama seorang teman berusia 9 tahun bernama Anthony. Ketika mereka ditabrak oleh pengemudi yang mengemudi secara ngawur. Hampir seketika itu juga, dua anak kecil perempuan kakak beradik itu tewas. Sementara Anthony meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Belakangan diketahui bahwa pengemudi mobil itu seorang wanita lokal yang berada di bawah pengaruh obat aspirin dan fenobarbital dalam dosis yang hampir mematikan, sengaja menabrak ketiga anak tersebut setelah dipisahkan secara paksa dari anak-anaknya sendiri. Ini seperti upaya pembalasan yang salah arah. Warga kota kecil Hexham, Northumberland, Inggris, melihatnya mengemudi dengan tidak menentu melalui jalanan yang sepi. Kasus ini kemudian menjadi berita utama di seluruh Inggris dan wanita itu akhirnya ditahan dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah kematian Joanna dan Jacqueline, orang tua kedua anak perempuan itu, John dan Florence Pollock, sangat terpukul. John dan Florence Pollock jelas putus asa karena kehilangan kedua putri mereka sekaligus dengan cara yang begitu kejam. Itu benar-benar menghancurkan John dan Florence. Joanna Pollock adalah putri pertama mereka, sekaligus anak ketiga secara keseluruhan. Joanna lahir pada tahun 1946. Putri kedua mereka lahir pada tahun 1951 dan diberi nama Jacqueline Pollock. Jacqueline lahir dengan tanda lahir di pergelangan tangan kirinya. John dan Florence Pollock sangat sibuk dengan bisnis pengiriman mereka, dan kedua putri mereka itu menghabiskan banyak waktu dengan nenek mereka. Akibatnya, kedua anak perempuan kecil itu menjadi saling terikat erat. Joanna suka merawat Jacqueline, sementara Jacqueline suka memainkan permainan berbasis imajinasi dan berdandan dengan kostum. Diduga Joanna memberitahu ayahnya bahwa dia tidak akan pernah
menjadi seorang wanita yang merupakan firasat mengerikan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Pasangan yang dilanda kesedihan itu, terutama John, tidak menginginkan apapun selain mengharapkan kedua putri mereka kembali. Lebih dari 1 tahun setelah tragedi itu, John dan Florence Pollock membuka lembaran baru dalam hidup mereka. John bahkan menyatakan bahwa mereka akan segera memiliki putri lagi, tetapi tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Tetapi ketika Florence kemudian hamil, John merasa yakin bahwa kedua anak perempuannya yang tewas akan dilahirkan kembali ke dalam keluarganya sebagai saudari kembar, dan bahwa jiwa Joanna dan Jacqueline akan berada pada kedua bayi yang baru lahir. Pasangan yang menganut Katolik taat itu sering berdebat tentang topik reinkarnasi, karena Florence, sang istri, sangat menolak keyakinan John, dan karena Florence sedang berusaha untuk melanjutkan hidup beranjak dari kesedihan akibat kematian putri mereka. Katanya, bahkan sebagai akibatnya, pernikahan pasangan itu pun terancam karena Florence hampir mengajukan gugatan cerai. Faktanya, tidak ada riwayat kembar, baik dalam keluarga John maupun Florence. Dan dokter telah memperkirakan kelahiran tunggal, yang berarti kemungkinan lahirnya anak kembar itu rendah. John memegang teguh pendiriannya bahwa dengan kehamilan Florence ini, kedua putrinya yang tewas akan kembali. Namun, seakan menentang segala rintangan, dan tepat seperti yang dikehendaki oleh John, Florence melahirkan anak perempuan kembar pada tanggal 4 Oktober 1958. Si kembar diberi nama Jillian dan Jennifer. Meskipun kedua anak ini kembar identik, mereka berdua memiliki tanda lahir yang berbeda, dan ini dianggap sangat tidak biasa. Segera saja mereka berdua mulai memperhatikan tanda-tanda yang memastikan bahwa doa mereka memang sudah dijawab. Seolah-olah kedua putri kembar mereka itu lebih dari sekedar menyerupai saudari perempuan mereka yang telah meninggal. Jennifer memiliki tanda lahir hitam bulat kecil di pinggul kirinya yang seakan meniru tanda lahir Jacqueline. Dia juga memiliki tanda lahir garis putih yang sangat jelas di dahinya, di atas mata kanannya, yang mirip dengan bekas luka kecil yang dimiliki Jacqueline di tempat yang sama. Memang, pada tahun 1954, ketika Jacqueline berusia 3 tahun, ia pernah terjatuh dan kepalanya terbentur ember yang menyebabkan luka robek di atas mata kanannya yang saat sembuh meninggalkan bekas luka. Itu semua sangat luar biasa. Jadi, John dan Florence semakin yakin bahwa Jennifer dan Jillian sebenarnya adalah Jacqueline dan Joanna yang terlahir kembali. Ketika si kembar semakin besar, orang tua mereka terus memperhatikan semakin banyak hal yang tampaknya membuktikan teori mereka. Ketika si kembar masih bayi berusia 3 bulan, keluarga itu pindah dari Hexham ke Whitley Bay yang terletak di sebelah timur Hexham. Namun, seiring bertambahnya usia si kembar itu, menjadi jelas bahwa Jillian dan Jennifer tampaknya mengingat Hexham secara rinci meskipun tidak tumbuh besar di kota kecil itu.
Suatu ketika, keluarga itu kembali ke Hexham saat kembar itu berusia 4 tahun, dan mereka berdua menunjukkan serta menyebutkan nama tempat-tempat penting yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seperti bekas sekolah tempat Joanna dan Jacqueline dulu belajar, biara Hexham, dan taman bermain tempat mereka suka bermain ayunan yang dulu juga disukai kedua mendiang saudari perempuan mereka. Taman yang sebenarnya belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kembar itu bahkan sepertinya tahu jalan ke taman bermain tanpa pernah melihatnya. Gillian dan Jennifer akrab dengan daerah itu dan ingin menyeberang jalan dan pergi ke taman dan ayunan. Jelas sekali bahwa mereka mengetahui jalan mereka. Ketika Gillian dan Jennifer berusia 3 tahun, mereka diberi bekas mainan Joanna dan Jacqueline yang sempat disimpan dalam kotak di loteng selama beberapa tahun terakhir. Meskipun Florence, mama mereka, telah menyimpan mainan mendiang kedua putrinya itu, si kembar mulai meminta lagi mainan tertentu. Bahkan, seolah-olah si kembar mengingat mainan itu sebagai milik mereka sendiri. Mereka tidak berebutan mainan. Gillian mengambil mainan Joanna sebagai miliknya, sedangkan Jennifer mengambil mainan Jacqueline. Jika sahabat Daeke memiliki anak atau pernah berada di sekitar anak-anak, sahabat Daeke tahu bahwa ini jarang terjadi karena seorang anak biasanya menginginkan mainan yang tidak mereka miliki dan pertengkaran pecah tentang siapa yang akan mendapatkan apa. Tapi Gillian mengklaim mainan milik Joanna dan Jennifer memegang mainan milik Jacqueline, semuanya tanpa diberitahu. Mereka bisa dengan benar memberi nama boneka dan boneka binatang mereka dengan nama yang sebelumnya diberikan oleh kedua mendiang saudari mereka kepada boneka-boneka itu. Dan mereka bahkan membagi mainan tersebut persis seperti yang dilakukan mendiang saudari perempuan mereka. Mereka juga mengatakan fakta bahwa mainan itu berasal dari Santa Claus, yang memang benar. Florence dan John juga memperhatikan bahwa si kembar memiliki kepribadian yang sangat mirip jika dibandingkan dengan mendiang kakak perempuan mereka. Karena Joanna 5 tahun lebih tua daripada Jacqueline, dia bersikap lebih keibuan dan bertanggung jawab terhadap adik perempuannya. Orang tua Polek mengamati dinamika yang sama dengan si kembar. Gillian, yang lahir 10 menit sebelum Jennifer, juga sering merawat saudari kembarnya, seperti halnya Joanna yang merawat Jacqueline. Gillian bertindak lebih dewasa dan bertanggung jawab daripada Jennifer. Jennifer menerima sikap keibuan Gillian terhadapnya tanpa pertanyaan. John dan Florence juga mencatat bahwa si kembar bahkan menikmati permainan dan makanan yang sama seperti kedua mendiang kakak perempuan mereka. Joanna gemar mencoba-coba kostum dan berakting dalam drama yang dibuatnya. Gillian pun memiliki minat yang sama. Joanna dan Jacqueline sebagian besar dibesarkan oleh nenek mereka karena John dan Florence sibuk dengan bisnis pengiriman bahan makanan dan susu mereka.
Pada saat Gillian dan Jennifer lahir, Florence sebenarnya sudah lebih bebas dan bertindak sebagai pengasuh utama mereka. Namun toh, si kembar terus meminta kasih sayang dan asuhan kepada nenek mereka, sama seperti Joanna dan Jacqueline, kedua mendiang saudari mereka. Joanna dan Jacqueline suka menyisir rambut orang, terutama rambut ayah mereka. Gillian dan Jennifer juga begitu. Tepat sebelum kematiannya, Jacqueline masih belajar menulis, dan gurunya telah memberitahu John dan Florence bahwa sesuatu perlu dilakukan terhadap putrinya yang memegang pensil dengan tegak di kepalan tangannya. Ketika Gillian dan Jennifer mulai belajar menulis, Gillian langsung memegang pensil dengan benar, seperti Joanna. Sementara itu, Jennifer berjuang memegang pensil dengan benar sampai usianya 7 tahun. Tetap saja, bahkan ketika semakin beranjak dewasa, dia masih sering memegang pena tegak di kepalan tangannya, sama seperti Jacqueline. Joanna memiliki tubuh yang ramping, sementara Jacqueline kecil dan lebih berisi. Tubuh ramping Gillian sangat kontras dengan tubuh Jennifer, meskipun mereka kembar identik. Ketika Joanna dan Jacqueline masih hidup, Florence mengenakan baju kerja khusus untuk membantu suaminya dalam bisnis pengiriman susu. Jacqueline masih kecil dan di rumah sepanjang waktu, sementara Joanna berada di sekolah dan tidak ada ketika Florence mengantarkan susu. Jadi Jacqueline sering melihat Florence mamanya mengenakan baju kerja itu. Ketika kedua putrinya itu meninggal, Florence berhenti membantu bisnis suaminya dan baju kerja itu disimpan. Ketika Gillian dan Jennifer berusia hampir 5 tahun, John mengenakan baju kerja itu untuk melukis. Jennifer melihatnya dan bertanya, "Mengapa kamu memakai mantel mama?" John bertanya bagaimana Jennifer bisa tahu kalau ini mantel mamanya. Jennifer menjawab bahwa mamanya pernah memakainya saat mengantarkan susu. Jennifer juga menjadi sangat kesal dengan Gillian yang tidak bisa mengenali baju kerja itu. Selama beberapa tahun pertama kehidupan si kembar, Florence terus menolak pendapat John bahwa mendiang putri mereka itu telah bereinkarnasi. Namun, setelah mengetahui bahwa si kembar membicarakan tentang kecelakaan mobil, Florence berubah pikiran. Pada suatu kesempatan, Florence mendengar kedua putrinya itu memainkan permainan di mana mereka memerankan kembali kecelakaan mendiang saudari mereka. Gillian yang sedang menggendong kepala Jennifer memberitahunya, "Darah keluar dari matamu. Disitulah mobil menabrakmu." Ayah mereka melaporkan bahwa ketika dia mengidentifikasi mayat Joanna dan Jacqueline, kepala Jacqueline dibalut di atas matanya. Di kesempatan lainnya, Gillian menunjuk ke tanda lahir Jennifer di dahinya dan mengatakan kepadanya, "Itulah tanda yang didapat Jennifer waktu dia jatuh ke atas ember." Menariknya, pasangan kembar itu juga ternyata memiliki rasa takut pada mobil. Di tahun-tahun masa kanak-kanak mereka,
si kembar mengalami mimpi buruk berulang tentang ditabrak mobil. Jillian dan Jennifer juga sering ketakutan dan cemas saat berada di dekat mobil. Ketika sebuah mobil menyalakan mesinnya di sebuah gang, John mengingat kedua putrinya itu berpegangan satu sama lain dengan ketakutan sambil berteriak-teriak, "Mobil itu datang untuk menabrak kita!" Tak lama setelah si kembar berusia 5 tahun, ingatan kehidupan masa lalu mereka perlahan mulai memudar saat mereka menjalani kehidupan normal. Ketika si kembar sudah sepenuhnya kehilangan ingatan mereka tentang kecelakaan itu, pada tahun 1981, Jillian kemudian mengalami penglihatan tentang dirinya bermain di lubang pasir di sebuah rumah di Wickham, sebuah kota tempat Joanna dan keluarga itu dulu pernah tinggal. Meskipun Jillian belum pernah ke Wickham, dia mampu menggambarkan dengan sempurna rumah dan taman yang persis dengan rumah yang pernah Joanna tinggali bersama orang tuanya pada usia 4 tahun. Jillian menggambarkan dengan sempurna halaman rumput, rumah, dan taman. Padahal dia belum pernah menginjakkan kakinya di Wickham. Semakin sangat jelas bagi John dan Florence bahwa Jennifer benar-benar Jacqueline dan Jillian benar-benar Joanna. Sahabat Daike, sekalipun kasus si kembar Pollak sejak lama disebut-sebut sebagai bukti reinkarnasi, banyak orang berpendapat bahwa ingatan si kembar mungkin telah dipengaruhi oleh kakak-kakak laki-laki mereka. Meskipun John dan Florence menegaskan bahwa mereka tidak menceritakan pada si kembar tentang saudari perempuan mereka yang telah meninggal hingga mereka lebih dewasa, namun kemungkinan si kembar telah belajar tentang kisah mendiang kakak perempuan mereka dari kakak laki-laki mereka. Lalu, bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa mereka menikmati makanan yang sama, memiliki selera yang sama dalam berpakaian, mengidentifikasi sekolah tempat saudari perempuan mereka yang telah meninggal dulu belajar. Mereka akrab dengan teman-teman saudari perempuan mereka yang sudah meninggal, dan mereka menyanyikan lagu yang sama. Seorang psikolog bernama Dr. Ian Stevenson menaruh minat pada kembar itu dan menulis sebuah buku berjudul "Anak-anak yang Mengingat Kehidupan Sebelumnya", sebuah pertanyaan tentang reinkarnasi. Itu adalah penelitiannya terhadap 14 kasus berbeda yang melibatkan reinkarnasi anak-anak. Kembar Pollak termasuk dalam buku ini. Stevenson berpikir anak-anak cenderung tidak mengarang cerita karena mereka hampir tidak memiliki ingatan masa lalu. Dia juga percaya orang tua yang tidak percaya pada reinkarnasi mendorong anak-anak mereka untuk tidak membahas kehidupan masa lalu. Meskipun ini mungkin hanya bagian dari harapan palsu orang tua yang berduka, cerita seperti ini tampaknya memberikan banyak kredibilitas pada gagasan reinkarnasi. Gagasan bahwa seseorang memulai hidup baru dalam tubuh yang berbeda setelah kematian dapat ditemukan di seluruh dunia.
umat Buddha di Tibet, teosofis di Jerman, ilmuwan di Amerika, Hindu di India, dan Sikh di Kanada, semuanya setuju bahwa kelahiran kembali adalah fakta kehidupan. Filsuf Yunani kuno seperti Sokrates dan Plato bahkan mempercayai bahwa itu benar. Apakah Joanna dan Jacqueline bereinkarnasi kembali ke keluarga mereka? Atau apakah Jillian dan Jennifer menyerap kesedihan yang tak terbayangkan dari kedua orang tua mereka? Orang-orang yang skeptis menunjukkan bahwa Jillian dan Jennifer secara tidak sengaja telah belajar banyak tentang saudari perempuan mereka yang telah meninggal. Bagaimanapun, mereka lahir setahun lebih sedikit dari tragedi yang menewaskan Joanna dan Jacqueline itu, serta perasaan kesedihan atas kehilangan mereka masih merupakan kehadiran yang memenuhi rumah tangga Pollak. Kesan ibu dan ayah akan memainkan peran besar dalam jiwa si kembar. Ketakutan anak perempuan terhadap mobil misalnya, dapat dijelaskan sebagai ketakutan yang diserap dari orang tua mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa selama kehamilannya, Florence sebagian besar memikirkan Joanna dan Jacqueline. Faktor yang lebih besar adalah ayah mereka. John Pollak, meskipun ia seorang Katolik, ternyata dia sangat percaya pada reinkarnasi dan biasa berdoa untuk mendapatkan bukti. Padahal reinkarnasi bukanlah bagian dari keyakinan Katolik. John mengaku mendapat penglihatan dari Tuhan di hari-hari setelah kematian putrinya, dan juga mengaku entah bagaimana mengetahui bahwa Joanna dan Jacqueline telah dibunuh sebagai pembalasan karena John berdoa meminta bukti reinkarnasi. Ketika John masih kanak-kanak, ia pernah membaca sebuah buku tentang kehidupan masa lalu dan reinkarnasi, dan gagasan itu telah membuatnya terpesona sejak saat itu. Meskipun memiliki gagasan bahwa kedua putrinya diambil karena dia meminta bukti reinkarnasi, John juga sangat yakin bahwa kedua putrinya itu akan dibawa kembali ke dalam keluarganya. Ketika Florence hamil, John yakin bahwa inilah kedua anaknya yang dilahirkan kembali dan mengatakan kepada Florence bahwa Joanna dan Jacqueline akan bereinkarnasi meskipun mereka diberitahu oleh dokter mereka bahwa Florence hanya mengandung satu anak. Florence memang melahirkan anak perempuan kembar. Apakah mereka menginternalisasi kebutuhan putus asa ayah mereka untuk percaya bahwa reinkarnasi itu nyata? Orang-orang yang skeptis terus-menerus mengemukakan gagasan bahwa sang orang tua mungkin telah menanamkan kenangan dalam diri Jillian dan Jennifer, baik secara sadar atau tidak sadar. Mungkin saja mereka menyebut mendiang putri mereka secara sepintas misalnya. Itu loh mainan favorit Jacqueline. Atau kami biasa mengajak Jacqueline dan Joanna ke taman ini. Nah, anak-anak akan jauh lebih merespon sesuatu yang menyebabkan mereka dihargai. Jadi sangat mungkin mereka menyerap selera dan kebiasaan mendiang saudari perempuan mereka berdasarkan komentar-komentar orang tua mereka. Namun, itu tidak menjelaskan bekas luka dan tanda lahir yang cocok
dengan mendiang saudari perempuan mereka itu. Jikapun benar bahwa Gillian dan Jennifer adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline, lalu bagaimana kedua saudari kembar itu bisa bereinkarnasi tidak hanya ke dalam satu keluarga yang sama, tetapi juga ke orang tua yang sama? Meskipun kenangan kehidupan masa lalu Gillian dan Jennifer berhenti setelah si kembar semakin dewasa, tapi mereka tampaknya menerima bahwa mereka adalah reinkarnasi Joanna dan Jacqueline, meskipun mereka tidak dapat mengingat cerita dan kebetulan apapun dari tahun-tahun awal mereka. Dan mereka menunjukkan sikap agak skeptis terhadap gagasan reinkarnasi itu. Jadi lalu sahabat Daike, bagaimana kesimpulannya? Di tangan sahabat Daike lah keputusannya. Nantikan kisah menarik lainnya, dan sampai jumpa lagi sahabat Daike.